Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutmila Amanda dengan NPM 2019 21500 235. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak dan etika. Yang pertama ada dari pengertian akhlak. Akhlak adalah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan atau pola sikap manusia. Sistem nilai ini diajarkan dalam Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilainya dan sebagai salah satu metode berpikir Islam. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu pengertian akhlak menurut para ahli. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut. Yang pertama ada dari Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua ada dari Ibrahim Anas yang mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Dan yang ketiga ada dari Ahmad Amin yang mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya, seperti apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik, maka disebut dengan akhlakul karimah. Dan bila perbuatan itu tidak baik, disebut sebagai akhlakul mazmumah. Dan itu adalah pengertian akhlak menurut para ahli. Selanjutnya adalah keutamaan dari akhlak. Beberapa keutamaan mempunyai akhlak yang terpuji, yaitu yang pertama, berat timbangan di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di akhirat. Dan yang kedua adalah dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Dan yang ketiga adalah mempunyai kedudukan yang tinggi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani, seorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Dan yang terakhir, dijamin rumah di surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya adalah adab atau etika belajar dalam Islam. Yang pertama diawali dengan niat. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah SAW kepada para umatnya dalam hadis yang artinya sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun, mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu melakukan yang terbaik atau ihsan. Selain niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha yang terbaik harus dilakukan tiap muslim saat menuntut ilmu. Adapun hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukanlah juga usaha terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga ada tawakal.
Ali Ruqayyah menjelaskan, tawakal adalah sifat penting yang memungkinkan seseorang muslim tidak mudah menyerah. Usaha dan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal penting bagi muslim dalam menuntut ilmu. Yang keempat, yaitu menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk. Guru Imam Syafi'i, Waqi, menyarankan muridnya untuk berhenti melakukan dosa. Menurut Waqi, pengetahuan adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau cahayanya menyinari dosa. Yang terakhir yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan manfaat bersyukur dalam segala hal termasuk saat menuntut ilmu. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu adalah contoh dari adab atau etika belajar dalam Islam. Selanjutnya adalah etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, menegakkan kedudukan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan, kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses mencari keadilan dan kebenaran. Yang kedua adalah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai ini mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikaitkan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan umatnya. Yang terakhir ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian musyawarah dalam Islam yaitu suatu bentuk keadilan untuk semua umat manusia ataupun sebuah landasan hidup yang harus dipegang teguh oleh para pemimpin maupun rakyat jelata. Kedua adalah pengertian demokrasi dalam Islam, yaitu suatu ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam dalam kebijakan publik. Adapun etika berdemokrasi. Etika demokrasi dalam Islam cenderung lebih mengarah ke dalam kelompok etika sosial yang membahas norma-norma moral yang menimbulkan sikap dan tindakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asyad ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Quran surat Asyad ayat 26. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.